Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik lanjut, yaitu proyeksi stereografis. Mengapa diperlukan proyeksi? Sebagaimana kita ketahui, kristal mempunyai hubungan geometri 3 dimensi di antara unsur-unsur garis dan bidang, yang diantaranya adalah unsur garis terdiri dari sumbu kristalografis, sumbu rotasi, sumbu rotoinversi, dan juga sumbu zona. Kemudian unsur bidang, terdapat bidang kristal dan bidang cermin, dan sudut antar bidang, dan juga sudut antar garis yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Nah, untuk merepresentasikan hubungan geometri 3 dimensi di antara unsur-unsur di atas, dengan akurat dan informatif dalam sebuah gambaran yang sederhana, dalam hal ini adalah dalam tampilan 2 dimensi, maka kita memerlukan proyeksi stereografis. Kristal yang berbentuk 3 dimensi dapat disajikan secara 2 dimensi dengan menggunakan proyeksi sferis dan kemudian dilanjutkan dengan proyeksi stereografis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, proyeksi sferis dilakukan dengan pertama menempatkan kristal di pusat bola seperti yang ada di samping. Jadi ini adalah model kristal yang memiliki 3 form ya. Jadi ini sistemnya isometrik, kemudian formnya adalah kubus, kemudian oktahedron, dan dodekahedron. Nah, ini kita tempatkan di pusat bola seperti ini. Jadi pusat kristal kita satukan dengan pusat bola. Nah, kemudian pada setiap titik tengah bidang kristal ditarik garis normal ke arah kulit bola. Jadi katakanlah ini adalah bidang salah satu bidang pada form kubus. Indeks Miller-nya adalah 100. Nah, ini kita tarik garis normalnya yang melalui pusat kristal, melalui titik tengah bidang sampai menembus ke kulit bola. Nah, titik tembusnya ini berupa titik. Ini yang disebut dengan pole atau kutub ya, sebagai hasil dari proyeksi sferis. Jadi jangan disalahartikan. Kutub di sini bukan berarti seperti kutub utara dan kutub selatan di bumi. Tapi kutub di sini merepresentasikan bidang kristal ya. Jadi ini dalam kristalgrafi, bidang kristal dapat direpresentasikan oleh kutubnya. Sebagai contoh ini. Jadi bidang 100 kutubnya adalah di sini. Posisi di dalam kulit bola itu ada di sini. Ya. Kemudian bidang yang di atas, kubus yang di atas 001. Maka kalau kita proyeksikan secara sferis, maka kutubnya ada di bagian atas di sini. Ya, kemudian ini yang sebelah kanan kubus, bagian dari kubus. Ini kalau kita plot kutubnya, maka akan berada di sini, bidang 010. Demikian juga ini, bagian dari bidang dari form oktahedron. Kalau kita buat kutubnya, kita tarik garis normalnya sampai menembus kulit bola, maka bertemu di titik ini. Nah, ini adalah titik kutub ya, atau pole dari bidang 111 dan seterusnya. Ini 101 ya. Kemudian ini adalah 1-1 dan sebagainya. Bisa perhatikan sendiri. Nah, kemudian proyeksi stereografis dilakukan dengan menarik garis dari titik kutub bidang hasil proyeksi sferis ke kutub bola yang berlawanan. Ya, jadi ini harus dicatat, ini kutub bidang. Ya, Anda sudah tahu apa itu kutub bidang. Ya, itu ditarik ya dari kutub bidang ya ke kutub bola yang berlawanan. Nah, kalau di sini kutub bola, bukan bidang. Kalau kutub bola berarti kutub utara bola adalah yang di sini, kemudian kutub selatan bola adalah yang di ujung bawah ini. Ya, jadi kalau kutub bidang itu ada di bagian atas, maka ditariknya adalah ke kutub bawah selatan. Sebaliknya, kalau kutub-kutub bidang itu berada di bagian bawah di sini, cuman ini kan tidak ditampilkan. Yang ditampilkan hanya di atas saja kutub-kutubnya. Tapi
untuk bidang untuk model kristal yang tadi, mestinya di bawah ini akan ada titik-titik kutubnya, cuman ini tidak digambar. Nah, kutub-kutub bidang yang ada di bawah kemudian ditarik ya menuju ke kutub utara yang bagian atas di sini. Ya, jadi misalkan ini 111 ya, kutub bidang dari 111 ini berada di bagian atas, sehingga ini harus kita tarik garis lurus sampai ke kutub bawah atau di kutub selatan. Jadi kita tarik ini, bisa Anda perhatikan sampai ke kutub selatan di sini. Nah, kemudian katakanlah yang 101 sama, ini kita hubungkan seperti ini sampai ke kutub selatan ya. Kemudian 1 minus 1 1 kita tarik juga ke sana. Nah, seperti itu. Nah, titik tembus garis tersebut ya dari sini tadi yang menghubungkan kutub bidang dengan kutub bola yang berlawanan. Ya, titik tembus garis tersebut di bidang ekuator itu yang ini, bidang horizontal yang berada di ekuator. Ya, adalah kutub hasil proyeksi stereografis dari garis normal sebuah bidang. Ya, jadi ini yang sebenarnya dimaksud dengan proyeksi stereografis. Kita cukup menampilkan bidang ekuatornya ini. Artinya apa? Artinya bidang 111 ya di dalam proyeksi stereografis itu digambarkan di sini. Ya. Kemudian bidang 101 digambarkan di sini. Kemudian bidang 1 minus 1 1 itu tergambar di sini. Nah, kemudian kalau misalkan kutub bidang itu terletak di sini, ya, di garis terluar dari bidang ekuator, berarti ya dia tetap di situ. Ini kan kutub dari bidang 100 ya. Ya ini terserah saja. Jadi mau ditarik ke bawah boleh, mau ke atas juga boleh karena berada di tengah-tengah. Tapi yang jelas titik tembus di bidang ekuator yang di sini juga gitu. Artinya bidang 100 itu dalam proyeksi stereografis tergambar di sini. Sedangkan minus 100 tergambar di sini. Ya, kemudian bidang 010 tergambar di sini. Nah, kira-kira seperti itu prinsip dari proyeksi sferis dan kemudian dilanjutkan dengan proyeksi stereografis. Nah, kemudian ini beberapa catatan. Pada proyeksi stereografis bidang kristal, ini harap diperhatikan, ini bidang kristal. Maka bidang kristal horizontal ketika diproyeksikan, maka akan menjadi titik kutub yang berada di pusat bidang ekuator. Seperti ini. Jadi ini titik hasil proyeksi bidang kristal yang horizontal akan berada di sini, di pusat ekuator. Kemudian bidang kristal vertikal ketika diproyeksikan, maka akan menjadi titik kutub yang berada di lingkaran terluar bidang ekuator atau disebut juga sebagai lingkaran primitif. Ini. Jadi kita sebut lingkaran primitif karena ini ya bidang garis terluar yang kita gambar dengan garis putus-putus seperti ini. Jadi bidang vertikal maka hasil proyeksi stereografisnya akan berada di sepanjang primitif ini. Kemudian bidang kristal yang miring ketika diproyeksikan maka akan menjadi titik yang berada di antara primitif dan pusat ekuator. Ya, jadi menjadi titik kutub yang berada di antara primitif dan pusat ekuator. Katakanlah di sini. Ya, jadi contoh titik hasil proyeksi bidang kristal yang miring ada di sini. Ya, tadi kita membahas proyeksi bidang kristal, yaitu bidang-bidang yang tidak melalui titik pusat kristal. Yang namanya bidang kristal pasti tidak melalui pusat kristal. Nah, sekarang kita membahas proyeksi stereografis dari bidang cermin. Nah, kalau bidang cermin pasti dia melewati pusat kristal. Ya, jadi bidang yang melalui pusat kristal dalam hal ini adalah bidang cermin,
dapat diproyeksikan secara stereografis, ya, bukan sebagai kutub atau pol dari garis normalnya, ya, jadi bukan sebagai kutub, ya. Nah, dalam hal ini bidang cermin akan menembus kulit bola sepanjang suatu garis. Jadi contohnya adalah ini. Ini adalah bidang cerminnya. Bidang cerminnya yang ini. Katakanlah ini adalah bidang cermin. Ya. Ya tentu sampai sini juga, tapi yang digambar sampai dari ekuator sampai ke bawah saja. Ini adalah bidang cermin. Nah, bidang cermin ini akan berpotongan dengan kulit bola. Ya. Nah, perpotongan bidang cermin dengan kulit bola ini disebut sebagai hasil proyeksi sferis dari bidang cermin tersebut. Sehingga hasilnya akan menjadi garis lengkung, ya, seperti ini yang berada di sepanjang kulit bola. Ya, jadi inilah hasil proyeksi sferisnya dari bidang cermin tersebut. Nah, kemudian dengan menarik titik-titik di sepanjang suatu garis tersebut, ya, maksudnya ini kan garis ini kan sebenarnya kan kumpulan dari titik yang sangat banyak sekali, ya. Nah, ini kita tarik suatu garis, ya, ke kutub bola yang berlawanan. Ini berhubung berada di bagian bawah, ini kan di bagian bawah, ya, di bagian bawah, maka ini titik-titik yang berada di sepanjang garis ini kita tarik dengan garis menuju ke kutub utara atau kutub yang di atas, ya. Maka akan terbentuk suatu garis di ekuator, di bidang ekuator, ya, sebagai hasil dari proyeksi bidang cermin tersebut. Ya, ini ilustrasinya adalah di sini. Jadi ini adalah hasil proyeksi sferisnya, ya. Kemudian setiap titik di dalam sepanjang garis ini, ya, itu dihubungkan ke kutub utara. Ya, sehingga akan menembus di bidang ekuator, dan garis hasil penembusan tersebut, ya, ini merupakan hasil, ya, proyeksi stereografis dari bidang cermin yang ini. Nah, semoga bisa dipahami. Apabila masih sulit dipahami, silakan bisa diputar ulang pada bagian ini. Nah, kemudian catatan, ya, untuk proyeksi stereografis bidang cermin. Ya, sekali lagi ini bidang cermin, bukan bidang kristal. Nah, yang pertama, bidang cermin vertikal ketika diproyeksikan maka akan menjadi garis lurus yang melalui pusat ekuator. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah hasil, ya, dari proyeksi bidang cermin yang vertikal. Nah, kemudian yang kedua, bidang cermin horizontal ketika diproyeksikan maka akan menjadi lingkaran yang melalui primitif seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, bidang cermin yang miring ketika diproyeksikan secara stereografis maka akan menjadi kurva yang tidak melalui pusat ekuator dan juga tidak melalui primitif. Sebagai contoh adalah ini. Seperti ini. Nah, silahkan sekali lagi jika belum jelas bisa diputar ulang. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa nanti kita diskusikan pada saat pertemuan sinkron. Baik, sampai di sini materi prinsip dasar dari proyeksi stereografis. Kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.